Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 2018-2097. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan terkait perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sebelum saya memberikan tanggapan saya akan sedikit mengulas tentang apa itu sih sebenarnya perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah suatu perekonomian yang tidak mengandalkan sektor impor maupun ekspor, yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Negara yang menganut perekonomian ini tidak akan melakukan impor ketika konsumsi mereka kurang, dan mereka juga tidak akan melakukan ekspor ketika konsumsi atau produksi mereka lebih. Produksi yang mereka lakukan hanyalah semata untuk mereka konsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diekspor ke luar negeri. Seperti itu. Lalu yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah itu seperti apa? Yang dimaksud dengan tanpa kebijakan pemerintah di sini adalah pemerintah tidak ikut serta tidak ikut campur dalam hal subsidi, pajak maupun tentang pengaturan produksi apa yang harus mereka ciptakan dan seberapa banyak produksi yang harus mereka lakukan, seperti itu. Jadi di sini masyarakat mempunyai kebebasan untuk memproduksi barang atau jasa apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang mereka inginkan. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau perekonomian dua sektor ini mempunyai dua ciri. Yang pertama, sektor-sektor perusahaan akan menggunakan faktor-faktor produksi. Yang dimaksud faktor-faktor produksi di sini adalah faktor-faktor produksi yang bersumber dari rumah tangga konsumen, seperti halnya tanah, tenaga kerja maupun modal. Jadi dari rumah tangga konsumen akan menyalurkan faktor-faktor produksi tersebut kepada sektor perusahaan untuk diproduksi. Kemudian dari perusahaan akan menjualnya kembali ke konsumen dalam bentuk barang atau jasa, seperti itu. Lalu ciri yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan akan digunakan untuk konsumsi. Yang dimaksud sebagian besar pendapatan di sini adalah pendapatan dari konsumen. Jadi setelah tadi konsumen membeli barang atau jasa dari produsen, mereka akan membayar barang atau jasa tersebut kepada produsen menggunakan pendapatan yang mereka dapatkan, seperti itu. Kemudian di sini terkait tanggapan, saya sangat tidak setuju dengan adanya perekonomian ini, karena seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Mereka akan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Antara manusia dan yang satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Begitupun dengan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat membutuhkan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian yang mereka lakukan agar tetap stabil atau seimbang. Ketika masyarakat tidak membutuhkan pemerintah untuk mengatur perekonomian mereka, maka mereka akan kesulitan. Belum lagi untuk memikirkan seberapa banyak produksi yang harus mereka lakukan. Masih juga harus memikirkan jalannya perekonomian ini harus stabil. Jadi bagaimana caranya untuk menjaga kestabilan ini? Jadi mereka akan kesulitan untuk menjaga semua itu, untuk menjalankan semua itu. Jadi masyarakat membutuhkan pemerintah untuk menjaga atau mengatur jalannya perekonomian dan mereka yang melakukan produksi, seperti itu. Jadi antara masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menjaga jalannya perekonomian suatu negara. Dan juga antara negara yang satu dengan negara yang lain, mereka akan saling membutuhkan. Mereka harus membangun relasi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Tidak mungkin dalam satu negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang sedemikian banyak. Masyarakat yang ini pengen itu, yang ini pengen ini, jadi mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan negara lain untuk membantu mereka, untuk membantu pemerintah atau untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Mungkin demikian saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.